dan kejahatanmu hanya oleh darah Yesus. Amin. Makanya kita tidak percaya pemahaman yang mengatakan iman tambah perbuatan baru selamat. Tidak ada, hanya iman saja. Hanya iman saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab orang yang beriman saja yang bisa dibenarkan. Tidak ada lu plus-plus perbuatan baik dulu. Mesti iman, itu kunci utama. Saya tidak sedang mengatakan perbuatan baik tidak penting loh. Dengar baik-baik. Tapi untuk selamat, perbuatan baik tidak menjadi modal. Yang menjadi modal iman. Itu modal. Saudara, sebab dibenarkan tidak plus perbuatan baik, dibenarkan karena iman. Lalu perbuatan baik itu untuk apa? Nanti saudara saya akan jelaskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi saya kasih bocoran begini. Perbuatan baik itu kita buat dan Tuhan hitung semua. Tuhan tidak pernah tidak hitung kita pun perbuatan baik. Ya, coba tampilkan ini ayat Galatia pasal 6 lebih dulu. Perhatikan ayat yang ke-9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Tampilkan. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Pagi hari ini kami akan kembali dengar firman-Mu. Firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman yang menjadi penopang dalam hidup kami. Firman yang menuntun kami dari hari ke hari. Tolong bicara bagi kami Tuhan. Bukakan, singkapkan rahasia kebenaran-Mu Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkan hikmat dan pengertian. Curahkan urapan yang luar biasa itu. Nyatakan bagi kami semua. Dan biar kami semua pagi hari ini benar-benar mengalami kebenaran itu Tuhan. Ini hidup kami telah siap untuk dengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Cek. Baik, kita akan memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membahas masih seputaran tentang doktrin atau ajaran yang berkaitan dengan keselamatan yang disebut dengan doktrin soteriologi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah membahas bagian-bagian atau tahapan-tahapan yang kita sudah perhatikan, mulai dari panggilan dan kelahiran baru. Lalu kita juga memperhatikan tentang pertobatan iman. Pada minggu yang lalu kita bicara soal pertobatan. Hari Jumat itu kita bicara soal iman. Dan hari ini kita akan masuk pada bagian pembenaran atau justification. Ini adalah bagian yang kita akan sama-sama soroti pada pagi hari ini. Nah, di bagian daripada pembenaran ini, kalau kita melihat dalam urut-urutan keselamatan, maka kita sudah naik pada tingkat yang ketiga, ya. Pembenaran itu kita sudah sampai kepada tingkat yang ketiga dari pembahasan urut-urutan tentang keselamatan. Mulai dari panggilan keselamatan atau calling, lalu kemudian kita masuk kepada kelahiran baru atau regeneration. Lalu kemudian kita masuk kepada faith atau iman. Lalu setelah iman kita bicara soal pertobatan yang kita bahas pada kesempatan minggu yang lalu itu. Dan hari ini kita akan masuk pada bagian dari pembahasan tentang justification atau pembenaran. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang pembenaran atau justification, ini tentu sesuatu yang penting sekali untuk kita sama-sama pahami.
Karena ini menyangkut status kita, ya. Pembenaran atau justification ini menyangkut status kita. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini punya status di hadapan Tuhan itu sebagai orang bersalah. Itu status kita, saudara. Kenapa kita mempunyai status orang bersalah atau orang yang patut dihukum, orang yang pantas dikenakan sanksi? Karena saudara yang terkasih di dalam Tuhan, natur kita ini semua lahir di dalam dosa. Kita semua ini, saudaraku, lahir dari keturunan orang berdosa. Mulai dari Adam dan Hawa sampai dengan nanti Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Sebelum itu, maka semua yang lahir dari keturunan ini, mau dari Amerika kah, mau dari Indonesia kah, mau dari suku mana saja, semuanya lahir dalam status atau natur yang namanya bersalah atau berdosa. Nah, ini berarti saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan status ini atau dengan posisi ini, maka kita tidak mungkin bisa layak di hadapan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan dengan status yang model seperti itu. Nah, karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mempelajari step by step atau tahapan demi tahapan. Allah mulai dengan memanggil kita, lalu kemudian saudara, Dia melahirbarukan kita, lalu kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia memberikan kepada saudara dan saya iman. Oleh iman itu kemudian kita akhirnya menuju kepada pertobatan, saudaraku. Kita mengalami yang namanya conversion, perubahan total di dalam hidup kita. Nah, orang yang sudah mengalami ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, diberi status baru atau diberikan satu posisi baru yang disebut di dalam Alkitab, yaitu pembenaran atau justification dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau tidak, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih ada di dalam status yang lama, ya. Dan itu impossible. Anda dan saya bisa masuk surga, itu tidak mungkin, ya. Maka status kita mesti diperbaharui. Status kita mesti dijadikan baru, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ibaratnya begini, ya. Saya kasih contoh, ya. Saudara yang terkasih, misalnya ada pemain naturalisasi, ya. Setelah dicek, ya, ternyata saudaraku, orang-orang Indonesia keturunan itu banyak sekali di luar negeri yang bermain di klub-klub hebat di Eropa, di Belanda, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sehingga karena cek kita punya keturunan di sana ada banyak, akhirnya orang Indonesia kemudian lewat pemerintah Indonesia, saudara, menghubungi, ya, atau saya sebut calling, ya, panggil, ya, menghubungi. Di antaranya ada Martin Paes, ya, Justin Hibner dan lain sebagainya, saudaraku. Mereka kemudian dihubungi, ya, oh kamu itu punya nenek, punya bayi, ya, punya saudara papa, punya mama, itu adalah orang keturunan Indonesia. Ada yang dari Manado, ada yang dari Ambon, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian lewat Erick Thohir itu sebagai ketua PSSI, lalu kemudian mereka bernegosiasi, ya, saudara. Ya, waktu negosiasi terjadi, lalu saudaraku, pemain-pemain ini kemudian menyepakati, oh kami mau turun membantu Indonesia, ya, untuk menjadi timnas Indonesia. Tapi ada persyaratannya. Persyaratannya kamu harus menjadi warga negara Indonesia. Tidak bisa, saudaraku, kamu warga negara Belanda lalu kemudian main di Indonesia. Itu impossible, menjadi pemain PSSI. Itu tidak bisa. Maka saudaraku, proses dilakukan. Ya, proses itu dilakukan sampai akhirnya kemudian mereka akan mengucapkan sumpah janji mereka untuk, saudaraku, menjadi warga negara Republik Indonesia. Nanti setelah mereka mengucapkan janji mereka,
kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka diberikan juga identitas, ya, identitas sebagai warga negara Indonesia yang saudara sudah dinaturalisasi atau sudah saudara lewati proses karena ada notabene keturunan dari Indonesia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hidup kekristenan itu juga begitu. Jadi saudara, meskipun kita sudah melalui serangkaian proses, ya, mulai dari panggilan, sudah diberikan iman, sudah dikasih yang namanya perubahan dalam hidup, tetapi kita mesti sekali lagi diberi status yang baru. Sebab kalau tanpa status itu, maka kita masih ilegal. Kita tidak bisa diangkat, diadopsi menjadi anak. Makanya nanti setelah justification, kita akan masuk pada adopsi atau pengangkatan sebagai anak. Jadi kita diberikan dulu status pembenaran, dari yang salah dibenarkan. Ini tidak menyangkut soal moralitas, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Pembenaran ini tidak menyangkut soal Anda dan saya sempurna dalam karakter, dalam sifat, tidak. Tetapi ini hanya menyangkut soal status kita di hadapan Allah. Nah, ini menjadi penting, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa menerima bagian-bagian yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Nah, saya mau bahas beberapa hal penting. Perhatikan ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, klik. Pembenaran terjadi hanya karena iman kepada Kristus. Itu hal pertama yang kita mau soroti atau kita mau bahas pada kesempatan ini, ya. Pembenaran itu hanya terjadi hanya karena iman kepada Kristus. Tidak ada yang lain, ya. Mari kita lihat beberapa ayat yang saya kutip ini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9 lebih dulu. Oke, 1, 2, 3. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Garis bawahi. Jadi kita mengalami pembenaran itu bukan kebenaran kita sendiri, itu ayat bilang, tetapi karena kebenaran kepercayaan kepada Kristus, iman. Ya, makanya Tuhan mesti beri dulu faith, iman yang sejati, true saving faith. Ya, saudara, Tuhan kasih kita iman, sebab iman itu yang akan membawa saudara kepada pertobatan. Lalu iman itu juga yang akan membawa saudara kepada pembenaran di dalam Kristus. Klik ayat berikutnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lihat ini juga, Roma 8 ayat 30. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Perhatikan dari kalimat apa? Ditentukan, dipanggil, calling, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baru kemudian Allah membenarkan. Jadi tanpa ini tidak ada pembenaran, saudara yang terkasih. Jadi ini mutlak kerja Allah. Next, ya, ayat berikut lagi, Roma 3, 24, 25. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kenapa Tuhan membenarkan kita? Itu ayat bilang, hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Dan karena ia telah membiarkan dosa-dosa kita, status-status kita yang lama, yang dahulu, saudara, Tuhan sudah lupakan semuanya itu. Karena itu waktu dia panggil saudara dan saya ulang lagi ini, dia kasih kita yang namanya kelahiran baru, dia kasih kita iman, lalu dia kasih kita pembaharuan, lalu kemudian dia berikan kepada kita yang namanya justification atau pembenaran. Next, ayat berikutnya lagi, saudara yang terkasih, Galatia 2 ayat yang ke-16. Oke, jemaat baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
Tidak ada orang bisa benar karena dia melakukan hukum Taurat, tapi dibenarkan hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi ini sesuatu yang benar-benar penting bagi hidup kekristenan kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengerjakan pembenaran itu kepada saudara dan saya. Sehingga kalau saya boleh sebut dalam bahasa yang mungkin lebih gampang dimengerti, sekarang kita punya KTP baru, statusnya baru, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Statusnya itu adalah kita bukan lagi orang bersalah, tapi orang yang sudah dibenarkan. Kalau semacam ada suatu pengadilan hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan kita ini adalah terdakwanya, maka hukum sudah, hakim sudah memutuskan, saudaraku, suatu justification atau suatu pembenaran. Siapakah hakim itu? Tidak lain adalah Kristus Yesus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, menderita sengsara, saudara, dikuburkan, lalu kemudian yang bangkit itu, dia melakukan itu untuk membuat saudara dan saya tidak ada dalam status kita yang lama, tetapi kemudian kita berpindah kepada status yang baru, atau kita hidup dalam suatu yang namanya pembenaran. Itu karena ada pengorbanan dan penebusan Kristus. Kita percaya kepada pengorbanan itu, kita beriman hanya kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Oleh iman itulah saudara dan saya mengalami justification. Ada amin? Jadi kalau seandainya meja hijau itu ada di depan kita dan kita terdakwa duduk di situ, dan kemudian Tuhan bertanya kepada kita sebagai hakim, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dia bertanya kepada saudara, ya, bahwa apakah kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Nah, saudaraku, lalu saudara bilang, saya mau masuk surga, ya saudara. Lalu Tuhan tanya lagi, tapi bagaimana kamu mau masuk surga sementara bukti fakta menunjukkan bahwa dosamu sejak lahir kau mencuri ayam tetangga, sendal tetangga, yaitu saudara. Waktu kamu umur 17 tahun kamu merampok di bank. Waktu umur 30 tahun kamu perkosa orang. Waktu umur 40 tahun, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kamu melakukan suatu penganiayaan dan bla bla bla, dosa-dosa kita semua Tuhan tunjukkan. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana? Ini bukti membuktikan bahwa saudara dan saya semua punya kejahatan yang banyak sekali. Dan itu membuat kita tidak layak untuk masuk surga. Itu membuat saudara dan saya harusnya dihukum. Hakim akan memutuskan bahwa saudara dan saya pasti masuk neraka. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang berkata, memang betul saya ini pada umur sekian curi ayam, umur sekian curi sandal, umur sekian perkosa orang, umur sekian saya bikin ini dan itu. Tapi Pak, Tuhan Allah, saya ini setelah itu saya bantu orang banyak. Saya tolong orang waktu orang lagi jatuh di dalam sumur. Saya yang turun silam kau ambil dia. Pak, waktu saya umur 40 tahun, saya pergi kunjungi yatim piatu di panti asuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pak, orang kalau kekurangan dan datang minta sesuatu kepada saya tidak pernah tolak, saya pasti beri. Karena itu Pak, saya layak masuk surga. Kira-kira orang itu bisa masuk surga? Dengan menunjukkan semua kebenarannya? Saudara, lalu Tuhan bilang begini, oke baik, sekarang kita timbang perbuatan baikmu berapa, lalu kemudian yang jahat berapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita timbang jahat dengan baik mana yang lebih banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah buka kitab-kitab semua, Tuhan baca, kesimpulannya baik cuman 10, jahat 100. Masuk mana? Neraka. Jangankan saudara yang terkasih dalam Tuhan, baiknya 10, jahatnya 100, saudara. Jahatnya mungkin 9,
baiknya 10. Atau saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jahatnya 8, jahatnya 1, baiknya banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap satu kejahatan saja saya selalu katakan, itu membawa saudara masuk ke dalam neraka. Karena tuntutan Alkitab harus sempurna. Matius 5 ayat yang ke-58. Coba ditampilkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat itu ayat. Adakah? Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Matius 5:48. Sorry. Ya. Matius 5 tampilkan ayat 48. Mari kita baca. 1, 2, 3. Kalau ada 9 dosa sempurna tidak? Tidak. Jangankan 9, 1 dosa pun Anda tidak sempurna. Itu berarti saudaraku, hakim memutuskan masuk neraka, tidak bisa masuk surga, karena tuntutan Allah sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kesempurnaan itu tidak ada pada satu manusia siapapun di bawah kolong langit ini. Kesempurnaan itu tidak ada. Mau pendeta, kau mau siapa dia, tidak ada yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kita semua di pengadilan, tidak ada orang yang saudaraku boleh berkata bahwa saya ada bisa masuk surga karena kebenaran diri saya sendiri. Hanya orang-orang yang tidak menyadari justification, hanya orang-orang yang tidak menyadari bagaimana Tuhan panggil dia, Tuhan berikan kelahiran baru, Tuhan kasih dia iman, Tuhan kasih dia perubahan. Hanya orang-orang itu yang bisa omong begitu. Tapi semua orang yang menyadari bahwa Tuhan yang mengerjakan semua di dalam dirinya hanya akan berkata, Tuhan, hanya anugerah-Mu saja aku ada hari ini. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kita butuh yang namanya pembenaran atau justification. Sebab tanpa itu tidak ada seorang pun yang bisa akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena saya ulang, tuntutan Alkitab Anda dan saya mesti sempurna, sementara tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Karena itu hanya iman kepada Yesus, hanya cuman percaya, true saving faith. Kepada apa? Pengorbanan Yesus. Karena lewat pengorbanan itu saudara dan saya mengalami justification atau pembenaran. Nah, ini penting untuk kita sama-sama ingat, supaya jangan ada orang yang merasa diri, saudara yang terkasih, kita ini sempurna. Tidak ada. Semua kita ini butuh bagaimana Tuhan menyempurnakan kita nanti kelak pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi selama Anda masih di bawah planet yang namanya bumi, pasti tidak sempurna, pasti. Tapi saya ulang, Tuhan yang inginkan, Tuhan inginkan dari hidup saudara dan saya adalah mempercayai Dia dengan sungguh. Mempercayai Dia dengan sungguh. Sebentar kita akan lihat apa arti itu tentang bagaimana kita sungguh-sungguh mempercayai Kristus. Mari kita lihat saudara yang terkasih dulu, kalau kita sudah mengalami pembenaran, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Mari klik. Ya, ketika manusia itu mengalami pembenaran, ya, maka dia pasti akan mewarisi kerajaan Allah. Karena hanya lewat pembenaran kita bisa mewarisi kerajaan Allah. Tanpa pembenaran tidak ada warisan kerajaan Allah. Lihat ini ayat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Titus 3 ayat 7. Sama-sama 1, 2, 3. Sebagai orang yang dibenarkan oleh apa? Oleh apa? Ingat itu. Oleh kasih karunia, bukan oleh pembenaran diri, bukan oleh perbuatan baik, bukan oleh amal soleh, bukan oleh pengorbanan kita, tapi kasih karunia. Kalau bicara soal kasih karunia, itu bicara salib, itu bicara pengorbanan Yesus, itu bicara karya Allah dalam hidup saudara dan saya. Oleh itu
kita dibenarkan dan kita berhak menerima hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, itu yang buat kita mengalami kerajaan Allah. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen sekali lagi butuh yang namanya dibenarkan, justification. Tapi siapa yang bisa benarkan kita? Tuhan. Tidak ada satu orang pun bisa benarkan kita. Meskipun mungkin Anda dinilai oleh sekelompok orang Anda orang baik, tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda beriman kepada karya kasih karunia Allah atau tidak? Kalau tidak beriman pada kasih karunia Allah, sebaik-baikmu Anda tidak mengalami yang namanya justification. Statusmu tetap salah di mata Tuhan. Kalau saudara baca kitab Yesaya, kan Alkitab bilang kebenaran kita, kesalehan kita seperti kain kotor. Bagaimana kita mau pakai itu untuk mengalami hidup kekal atau kerajaan Allah? Tidak bisa. Maka hakim mesti putuskan dulu. Tapi hakim putuskan hanya cuma satu modalnya, iman kepada Yesus Kristus. Kalau kamu datang dan berkata saya beriman kepada Yesus Kristus, itu yang akan menggugurkan semua kesalahan-kesalahanmu. Itu yang akan menutup semua dosa-dosamu. Itu yang akan menghapus semua pelanggaran dan kejahatanmu. Hanya oleh darah Yesus. Amin. Makanya kita tidak percaya pemahaman yang mengatakan iman tambah perbuatan baru selamat. Tidak ada, hanya iman saja. Hanya iman saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab orang yang beriman saja yang bisa dibenarkan. Tidak ada lu plus-plus perbuatan baik dulu. Mesti iman, itu kunci utama. Saya tidak sedang mengatakan perbuatan baik tidak penting loh. Dengar baik-baik. Tapi untuk selamat, perbuatan baik tidak menjadi modal. Yang menjadi modal iman, itu modal. Saudara, sebab dibenarkan tidak plus perbuatan baik, dibenarkan karena iman. Lalu perbuatan baik itu untuk apa? Nanti saudara saya akan jelaskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi saya kasih bocoran begini ya. Perbuatan baik itu kita buat dan Tuhan hitung semua. Tuhan tidak pernah tidak hitung kita pun perbuatan baik. Ya, coba tampilkan ini ayat Galatia pasal 6 lebih dulu. Perhatikan ayat yang ke-9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 10. Tampilkan. Galatia 6 ayat 9 10. Janganlah kita jemu-jemu apa? Berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita apa? Akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi tidak ada ayat bilang perbuatan baik bawa masuk surga, tidak ada, saudara. Tapi perbuatan baik itu akan kita tuai. Nah, akan kita tuai, menuai kita perbuatan baik itu kita tidak sia-sia. Jadi apa yang kita buat baik Tuhan catat semua, Tuhan tampung dan kita akan tuai. Ayat 10 jemaat, lihat ini teks. Ayat 10, 1 2 3. Buat baik, jangan tidak buat baik, mesti buat baik. Tapi buat baik bukan untuk selamat. Kita buat baik karena kita akan tuai perbuatan baik kita. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab itu ada kata upah, upah besar di sorga. Upah itu dari mana? Dari perbuatan baik. Matius pasal 6, tampilkan ini ayat lagi, ayat 19. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ayat ini bilang apa? Kumpul harta di sorga. Nanti kita tuai itu harta di sorga, ya. Lihat Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, sama-sama jemaat Tuhan baca ayat ini, ayat 20. 1 2 3. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita persembahkan korban, kita bawa korban persembahan kita, itu kita tampung harta di sorga. Bukan untuk masuk sorga, tapi harta kita di sorga. Ibaratnya Anda sedang tabung, saudara. Jadi nanti masuk sorga, tuai, ambil tabunganmu, ambil hartamu, dapati kembali apa yang engkau sudah tabung.
Ada amin. Jadi saudara pikir Anda sumbang-sumbang bagi pekerjaan Tuhan, itu Tuhan tidak hitung. Waktu catat habis. Nanti saudara terima ulang. Anda dan saya capek melayani Tuhan. Tuhan tidak hitung, Tuhan hitung. 1 Korintus 15, 58. Tapi bukan sekarang, nanti baru tentuai semua. 1 Korintus 15 ayat 58. Jadi bukan untuk masuk surga, tapi dapat upah, harta, upah itu menuai nanti. Makanya buat baik tidak boleh berhenti. Bertobatmu sungguh-sungguh supaya kotong tuai itu harta-harta yang kotong tabung. 1 Korintus 15 ayat 58. Jemaat 1, 2, 3. Jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan bilang, artinya orang pasti akan menuai. Di bagian lain Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kamu sudah karena aku tinggalkan harta, tinggalkan rumah, tinggalkan ladang, tinggalkan segala macam. Hari ini kamu akan menuai, tapi pada masa yang akan datang, bukan hanya sekarang tuai, nanti juga tuai. Makanya kita buat baik bukan untuk selamat. Kita buat baik karena kita tahu suatu saat kita akan tuai. Kita buat baik karena suatu saat kita akan tuai. Saya berkorban bagi pekerjaan Tuhan bukan untuk selamat, tapi karena saya akan tuai pada waktu kedatangan Tuhan. Saya melayani Tuhan bukan untuk selamat, tetapi saya akan tuai pada waktu kedatangan Tuhan. Untuk selamat modalnya cuma satu, iman kepada Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah berkorban, yang telah mencurahkan darahnya. Hanya iman itu saja yang membuat saudara dan saya selamat. Beri tepuk tangan terbaik buat itu. Ya, jadi ini doktrin ajaran yang kita tidak boleh lupakan. Sebab kalau Anda usaha bikin baik untuk selamat sampai mati, tidak akan bikin baik. Ya, tapi kita tidak bikin baik untuk selamat. Kita bikin baik karena ada upah, tapi kita selamat karena iman. Saudara, lalu Anda bilang begini mungkin, tapi Pak Pendeta, ada banyak orang di sana bikin baik, tapi dia tidak beriman kepada Kristus. Kalau tidak beriman kepada Kristus bikin baik, percuma, tidak ada guna. Tuhan hanya tampung orang-orang yang saudaraku beriman punya perbuatan baik. Ya, yang tidak beriman lu buat baik, tidak ada guna. Itu sama dengan saudara menabur di tempat yang berlubang. Jadi yang pertama iman dulu. Efek dari iman kita selamat, selamat buat baik. Supaya tabung di sorga. Saat kali beton tutup mata, ke depan kita setuai apa yang ada di sana. Makanya Paulus tuh yakin sekali itu. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Tampilkan itu ayat. Iya, Paulus yakin sekali. Dia bilang beta pun darah mulai dicurahkan, beta pun mati sudah dekat. Tapi beta sudah pusing. Kenapa? Karena beta tahu mahkota sudah tersedia. Lihat ini ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 2 Timotius 4, 6, 7, 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, saudara yang terkasih, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Sekarang Tuhan sudah sediakan mahkota kebenaran. Saudara yang terkasih, mahkota itu dapat dari mana? Ya dari dia punya pelayanan, dari dia punya kesungguh-sungguhan iring Tuhan, dari dia punya saudaraku pengorbanan di dalam Tuhan. Itu yang bikin mahkota ada. Tapi selamat bukan karena itu. Selamat hanya karena iman. Tadi Paulus omong bola-balik. Titus, kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Galatia. Dia tekankan soal hanya iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi semua orang yang datang di pengadilannya Allah dengan mengatakan bahwa saya mau masuk surga karena perbuatan baik saya, semua akan masuk neraka. Karena satu perbuatan baik tidak bisa membuat saudara masuk surga, dan satu kejahatan saja dalam diri saudara bisa membawa saudara masuk ke neraka. Tidak perlu 10 perbuatan jahat, cukup 1.
Dan karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya iman saja yang bisa membawa orang kepada keselamatan. Kembali kepada teks kita. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, kenapa kita butuh yang namanya pembenaran? Selain kita mau masuk kerajaan Allah, hanya lewat pembenaran saja ada perdamaian antara manusia dengan Allah. Tanpa pembenaran, manusia itu tetap jadi musuh Allah. Lihat ini, saudara yang terkasih, Roma 5 ayat 1. Oke, 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman, itu ayat bilang, itu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kenapa ada kalimat ini? Karena sebelumnya waktu kita ada dalam status posisi bersalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini musuh Allah. Kita ini semua musuh Tuhan, seteru salib Kristus. Makanya Tuhan bilang, kamu harus damai dengan aku. Tapi bagaimana kamu bisa berdamai? Berimanlah kepada pengorbanan Yesus. Berimanlah kepada Kristus yang disalibkan. Tanpa beriman kepada Kristus yang disalibkan, maka kamu tidak bisa mengalami perdamaian dengan Allah. Pasti tetap jadi musuh Allah, seteru Allah. Karena yang bisa bikin perdamaian cuman iman kepada darah Kristus. Dan itu kita dibenarkan. Itu sebabnya. Untuk kesekian kalinya saya tekankan, semua orang yang tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh pasti masuk neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti masuk neraka. Beberapa hari yang lalu saya khotbah di satu tempat, lalu kemudian saya unggah di YouTube dengan teks atau thumbnail di depannya, saya pertahankan Kristen bukan karena makan daging babi. Ya, saudara. Kenapa? Karena sekarang ada viral, ya, bahwa oh saya senang di Kristen karena di Kristen masih makan daging babi. Kalau cuman makan daging babi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi masuk neraka, bikin apa? Ya. Tapi saya mau tetap di Kristen karena saya tahu di luar Kristus tidak ada pembenaran. Di luar Yesus tidak ada pembenaran. Hanya satu-satunya yang bisa benarkan saya. Saya beriman kepada Dia karena Dia yang sudah mati berkorban buat saya, bangkit kalahkan maut. Itu yang buat saya beriman kepada Tuhan. Ada amin. Seorang oma lalu komentar, oma umur 71 tahun. Ya, dia bilang begini dalam komentarnya di YouTube itu. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya tetap jadi Kristen meskipun saya sudah tidak makan daging babi dari umur 12 tahun sampai hari ini sudah umur 71 tahun. Saya jawab dia, oma, tidak menjadi masalah mau makan daging babi, tidak makan daging babi, yang pasti percaya Yesus Kristus, beriman maka kita masuk surga. Itu penting. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan hanya bertahan di Kristen karena soal makan daging babi, ya. Sebab kau masuk neraka juga. Tanpa beriman kepada Kristus dengan sungguh-sungguh yang telah berkorban buat saudara dan saya, pasti masuk neraka. Itu pasti. Mau di Kristen 100 tahun pun tetap masuk neraka. Dan saya sudah omongkan, iman di dalam kekristenan itu ada 4 macam, ya. Bukan yang historic faith, bukan yang sekali lagi miracle faith, bukan yang temporary faith, bukan, harus yang true saving faith. Iman yang hanya historical faith masuk neraka. Iman yang hanya, saudaraku, miracle faith, ikut Yesus hanya cari mujizat, masuk neraka pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin saya doakan orang Kuan Hiu, ya, cari mujizat sampai di Tanah Merah sana. Saya kemarin khotbah di Tanah Merah. Ada orang dari Kuan Hiu sakit-sakit sampai di Tanah Merah sana. Kalau cari mujizat saja dan tidak cari Yesus, imanmu percuma. Saudara, ikut Yesus itu bukan hanya begitu, mesti true saving faith. Iman yang benar-benar percaya kepada pengorbanan Kristus, itu yang Tuhan suka, itu yang Tuhan cari. Dan itu yang membawa kita kepada justification. Itu yang membawa kita kepada pembenaran. Tanpa itu tidak ada pembenaran.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita lihat sekarang ini bukti-bukti. Next. Klik. Bukti-bukti orang yang hidup dalam pembenaran karena iman ya. Karena iman kita dibenarkan. Apa yang akan terjadi? Hidupnya pasti oleh iman. Itu. Dia pun hidup itu oleh iman. Dalam hal ini true saving faith. Dia pasti hidup oleh iman. Apa-apa dasarnya iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Saya berikan sedikit definisi. Nanti kita lihat. Saudara yang terkasih, ayat ini dulu kita tampilkan. Ya, Galatia 2 ayat 16 kembali. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena apa? Iman dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau tetap ada di justification, terus mengalami pembenaran, hidup dalam pembenaran, maka tidak bisa tidak. Anda mutlak harus hidup dalam iman. Hanya iman. Itu Paulus katakan. Hanya iman. Seorang Romo Katolik yang berdebat dengan saya itu, dia tanya begini, Pak, coba tunjukkan satu ayat saja di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa hanya iman kita diselamatkan. Saya bilang Galatia 2 ayat 16 jelas omong hanya oleh iman. Hanya oleh karena iman. Ada di situ bilang selain iman tambah perbuatan baik. Ada? Tidak ada. Hanya oleh iman. Itu ayat jelas itu. Hanya, kata hanya itu berarti tidak ada dua. Itu hanya satu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih. Ya, makanya Raja Daud bilang hanya dekat Allah saja. Itu berarti di luar tidak dekat Tuhan tidak bisa, tidak tenang. Hanya itu. Jadi kalau bilang hanya iman itu berarti apa-apa iman. Apa-apa iman, iman kepada Kristus. Itu penting. Itu orang yang mengalami justification. Orang yang mengalami pembenaran di dalam Tuhan. Nah, klik. Makna hidup oleh iman itu artinya bergantung kepada Allah secara total. Dua urusan ini, rohani dan urusan jasmani. Dua-dua mesti Tuhan. Mesti bergantung kepada Tuhan. Jadi hidup beriman itu bicara soal cara hidup kita. Ya. Cara hidup kita, sistem hidup kita. Jadi kalau saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan atau mengalami yang namanya justification, kita mempunyai cara hidup. Cara hidupnya apa? Segala sesuatu bergantung total. Baik urusan rohani, urusan jasmani, semua hanya iman di dalam Yesus Kristus. Beri tepuk tangan terbaik untuk itu orang yang namanya saudara yang terkasih dalam Tuhan mengalami pembenaran atau justification. Kan ada orang Kristen kalau soal rohani dia pakai iman, tapi soal jasmani dia tidak pakai iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rohani itu dia pakai iman, semua rohani. Baca Alkitab pakai iman, pergi gereja pakai iman, doa pakai iman, semua dia pakai iman. Saudara terkasih dalam Tuhan, menyanyi pakai iman, itu urusan rohani. Tapi coba urusan jasmani pakai iman tidak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda lakukan apa saja dalam hidupmu hari ini? Ya. Sekolah pakai iman kau sonde. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar pakai iman kau sonde. Menghidupi hari lepas hari kebutuhan-kebutuhanmu pakai iman atau tidak? Menghadapi masalah-masalah dalam hidupmu Anda pakai iman atau tidak? Waktu Anda tidak memakai iman, itu berarti Anda tidak bergantung kepada Allah secara total. Dan itu bukan orang yang mengalami pembenaran. Orang yang mengalami pembenaran, dia tahu segala urusan dalam hidupnya hanya ada satu cara, yaitu bergantung kepada Allah secara total. Itu orang beriman. Jangan lupa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari Jumat saya masih saksi. Hari ini sebenarnya ada lagi orang datang mau minta doa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi saya tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga saya lihat tadi mukanya tidak ada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya kedatangan banyak nona-nona ya, yang umurnya lanjut semua. Ya saudara, satu doanya datang tuh, Bapak, jodoh di mana Bapak? Saya pikir-pikir, saya ini memangnya biro jodoh, lu datang tanya jodoh. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Hari apa lalu saya doa satu umur 32 tahun. Yang ini saya mau doa juga, dia sudah datang. Itu sekitar 30 lebih juga. Saudaraku, ya. Ada yang bilang masa lalunya jahat dan segala macam. Saudara, akhirnya takut menikah dan lain sebagainya. Orang beriman itu bergantung sama total sama Allah. Semua serahkan sama Tuhan. Ya, semua urusan apapun mesti Tuhan Allah. Itu beriman. Karena itu cara kita. Itu pola yang kita pakai. Makanya saudara yang terkasih, Ibrani 11 ayat 1 bilang, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang kita lihat itu apa? Iman. Kitab Roma berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan tidak pakai iman itu dosa. Ya. Jadi kalau kita sudah mengalami yang namanya pembenaran, justification, saudaraku, ini tidak boleh kita lupakan. Orang itu pasti punya bukti hidup. Apa-apa bergantung kepada Allah. Amin. Pastikan itu saudara, ya. Jangan sampai saudara belum ada pada posisi ini. Kalau saudara belum ada pada posisi ini, sorry, saya mesti ngomong ya, statusmu masih status orang bersalah, belum dibenarkan oleh Tuhan. Karena hidupmu tidak sungguh-sungguh menaruh kebergantungan total kepada Allah. Kita mesti hidup itu bergantung total kepada Allah. Ya. Apa-apa kita mesti bergantung total kepada Tuhan. Ingat, bukan hanya urusan rohani, jasmani, rohani, dua-dua tuh mustuhan Allah, mustuhan Allah, mustuhan Allah. Kalau sudah pakai Tuhan Allah kau bikin di nomor 2, itu berarti ada sesuatu yang salah dia mau tempuh hidup. Untuk belum alami yang namanya pembenaran. Justification itu akan membuat orang tuh bergantung total. Apa-apa dia tidak akan cari yang lain. Tuhan lebih dulu. Tuhan dulu. Urusan Tuhan lebih dulu. Urusan Tuhan mesti lebih dulu. Jadi kalau ada orang masih urusan jasmani lebih dulu baru Tuhan, itu dia belum hidup dalam iman. Itu berarti dia masih pakai cara lama. Kalau dia masih pakai cara lama, dia belum memiliki status yang namanya justification. Dia belum benar. Belum. Anak-anak Tuhan. Ini betapa pentingnya kita. Jadi itu arti dari bergantung kepada Allah. Beriman, itu bergantung kepada Allah. Total hidup ini. Saya ulang lagi. Makanya kita ini tidak bisa berhenti berdoa. Ya. Kenapa? Karena apa-apa kita urusan Tuhan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjam-jam di hadirat Tuhan tuh kita penting sekali. Kenapa? Karena semuanya urusan apapun mesti Tuhan. Iya. Mesti Tuhan. Kalau ini sudah tidak ada lagi tuh, ketong rasa betul uang yang kasih hidup betul. Betul pekerjaan, aduh, masuk neraka sehidup-sehidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan anak-anak Tuhan. Kita butuh melihat kehidupan kita hari lepas hari. Makanya kan saya selalu ajak anak-anak Tuhan, jangan hidup ini bergantung kepada kekuatan. Jangan, saudara. Itu sebenarnya sudah membuktikan bahwa kita ini sombong. Kita ini tidak perlu Tuhan dalam kita hidup. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa saudara memang orang-orang yang masih di luar garis pembenaran. Saudara belum mengalami status baru. Kemarin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya khotbah di itu persekutuan doa itu cukup ramai. Yang hadir kemarin itu 145 orang. Itu persekutuan manusia sesak. Duduk itu berapat sah. Lalu kemudian saudara, satu anak Tuhan maju bersaksi. Habis maju bersaksi, langsung kemudian dia pemimpin persekutuan doa maju. Ya, dia pemimpin persekutuan doa bilang begini, mama sulama baru datang. Ya saudara, ya. Lalu bilang, iya Papa. Ya mama sudah datang karena mama tersinggung dan beta. Ya sudah. Tahu-tahu mau untuk kena penyakit yang ngeri punya, akhirnya lari kembali. Nah saudara bisa bayangkan tuh orang Kristen ya. Saudara kalau ikut Tuhan hanya karena mujizat, saya ulang lagi, saya tidak anti mujizat, ya. Tapi kalau ikut Tuhan hanya cari mujizat, imanmu hanya iman mujizat, Anda hanya bergantung kepada Tuhan pada waktu Anda kepepet, ya. Waktu Anda betul-betul air sudah di batang leher, orang Kupang bilang, itu baru dia batang reak Tuhan. Mamtos jantung, naik motor sunapas, susah-susah semua mati baru datang, ulang. Waktu sembuh, hilang fuik.
Saudara yang terkasih, orang bergantung kepada Tuhan itu tidak begitu. Orang bergantung kepada Tuhan itu susah, senang, suka, duka, tetap ada di dalam hadirat Allah, tetap bersungguh-sungguh menyerahkan hidup total kepada Tuhan. Itu orang yang beriman dengan sungguh. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ingat baik-baik ya. Jadi kita jangan punya iman model-model begitu tuh. Aduh kasihan sekali tuh. Iman masuk neraka, betul menterang-terang. Itu iman masuk neraka semua. Sadarlah sebelum Anda meninggal. Sadar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kan Yesus tuh bilang tuh, ya, jalan pi neraka tuh lebar, jalan pi sorga tuh sempit. Sempitnya bukan karena soal kita mesti buat baik, bukan. Tapi soal bergantung kepada Allah, itu penting saudara. Karena orang tuh kadang-kadang susah sekali. Soal bergantung kepada Allah tuh paling sulit. Ya. Apa-apa kalau suruh berdoa, apa-apa kalau suruh hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan, itu susah bagi orang Kristen banyak. Jadi saya ulang, perbuatan baik itu masih lebih gampang dari orang mau bergantung kepada Allah. Masih lebih gampang. Maka saya tidak yakin kalau orang sudah bergantung kepada Allah dia tidak melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu lebih gampang dibanding bergantung kepada Allah. Lebih gampang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi coba suruh bergantung kepada Allah susah. Hari-hari ini apalagi, yang zaman sebegini canggih ini. Orang apa-apa instan, apa-apa orang tidak perlu Tuhan tuh nanti nomor sekian. Nah itulah banyak Kristen. Kita tidak boleh. Kita beriman itu berarti cara hidup kita pakai yang namanya iman. Itu. Belajarlah menggunakan iman dalam urusan apapun, rohani ataupun jasmani. Jangan sekali lagi bergantung kepada diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Next, kedua. Bukti orang yang hidup di dalam pembenaran. Dia hidup di dalam Kristus. Ya. Kalau tadi saya bicara soal cara, kalau sekarang saya bicara soal posisi, ini beda, saudara. Keberadaan, ya. Hidup dalam Kristus itu bicara soal keberadaan. Kalau hidup dalam iman itu bicara cara kita. Cara dengan posisi itu dua hal yang harus dibedakan, tetapi harus berjalan bersama-sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi caranya hidup di dalam iman. Apa-apa saya mesti pakai iman, makan pakai iman, pendidikan pakai iman, pelayanan pakai iman, semua urusan TTB cari jodoh pakai iman, saudaraku cari pekerjaan pakai iman, semua pakai iman. Itu cara, saudaraku. Tapi yang kedua, posisi, keberadaan kita itu mesti dalam Kristus. Lihat Galatia 2 ayat 20. Perhatikan ini. Ini orang yang dibenarkan. Karena ayat 16 itu bicara soal hanya iman, makanya saudaraku dibenarkan hanya iman. Maka saya berputar di Galatia pasal 2 ini. Mari kita lihat konteks-konteksnya. Ayat 20. Ya, sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini posisi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Kristus ada di dalam aku. Next. Dan 1, 2, 3. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Cara oleh iman, ada posisi dalam anak Allah. Ini dua hal, saya ulang lagi, yang kita lihat berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi cara hidup beriman, tapi posisi mesti di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kita tidak boleh lupa tuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi orang kalau dia mengalami pembenaran itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah Tuhan kasih dia status yang namanya dibenarkan, dia pun cara hidup pakai iman. Tapi dia punya posisi itu, Tuhan dengan dia itu tidak bisa terpisahkan. Relasi hubungannya itu dengan Tuhan itu menjadi satu. Tuhan ada di dalam dia, dia ada di dalam Tuhan. Makanya saya selalu bilang, saudara rasakan hadirat Tuhan itu
kapan saja. Ya. Kalau saudara bahkan di gereja pun saudara tidak rasa hadirat Tuhan, saya tanda tanya dengan posisimu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan posisi Tuhan di dalam hidupmu. Karena Tuhan hanya bisa punya posisi dalam hidup kita kalau kita memberikan ruang kepada Tuhan. Kita memberikan tempat kepada Tuhan. Ya. Tanpa ada posisi tempat dalam hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan hadir dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya, maka kemanapun saudara berada, dimanapun saudara berada, saat apapun saudara berada, Anda dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu ingat baik-baik. Hari Minggu kemarin, saya khotbah di Persatuan Keluarga Haumeni Boniku. Itu persatuan keluarga orang-orang Soe. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seorang anak Tuhan bersaksi begini, Bapak, tadi Bapak khotbah itu betul. Dulu, beta sebelum bertobat, beta ini Bapak kalau pergi di Surabaya, beta pergi di Jawa, Jakarta, beta pergi di Kalimantan, beta naik Dobon Solo waktu itu Bapak. Beta son pernah beli tiket. Saya bilang, Bapak ada koneksi. Sonde Bapak, beta hanya pegang batu hitam kici satu. Sudah lihat? Itu batu hitam itu dia bilang, Bapak beta naik itu orang son ada yang bilang, lupu tiket di mana? Saudara, dong senyum-senyum sah. Jadi beta naik kapal Dobon Solo tuh enak-enak beta naik. Ya. Kadang-kadang Bapak beta jalan itu Bapak beta jujur beta son ada uang. Tapi nanti kalau beta sudah sampai di Surabaya sana beta butuh uang, tapi itu batu itu dia tidak boleh minta banyak. Kalau misalnya beta mau makan nasi ayam ya 15.000 atau 10.000 pada waktu itu, beta hanya boleh minta kepada orang 10.000. Ya. Tapi waktu beta minta itu tidak ada orang yang bilang, lu gila mangkali, senada. Langsung dia akan tarik uang dari saku dan dia kasih beta. Saudara. Jadi Bapak beta ini terlalu enak itu waktu. Saudara. Tapi Bapak, semenjak beta waktu beta pegang itu batu dan beta belum buang itu Bapak, beta pun hidup ini son tenang sama sekali. Padahal semua beta gampang, naik kapal tidak bayar, mau makan tinggal minta uang di orang. Saudara, dia pegang batu kecil satu, hitam warnanya, dan satu pisau dia bilang. Itu pisau itu jangan ada orang yang niat jahat dengan beta dia bilang. Sebab begitu niat jahat, itu pisau bergerak sendiri. Saudara lihat. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena ada setan yang mengikuti dia. Karena ada setan yang bersama-sama dengan dia. Karena ada setan yang tinggal dengan dia. Maka kekuatannya menjadi nyata. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu oknum dalam diri seseorang, itu mempengaruhi hidup orang itu. Akan mempengaruhi hidup orang itu. Karena ada posisi bagi setan. Bapak beberapa kali sudah didoakan, itu batu kembali lagi Bapak. Padahal subuhan. Tapi tiba-tiba beta buka lemari, dia ada di dalam. Saudara lihat itu? Kenapa? Karena dia dapat posisi, dia dapat tempat, ya, dia dapat keberadaan. Nah Tuhan itu juga begitu, saudara. Makanya Alkitab berkata, setan kalau diusir keluar dan rumah itu tersusun rapi, maka dia akan ajak 7 roh jahat yang lain dan dia akan datang masuk kembali. Harus ada yang menempati posisi yang kosong itu. Harus ada yang menempati. Kalau bukan Tuhan, berarti setan. Hanya itu 2. Makanya saya selalu bilang, dalam dunia ini hanya ada 2 anak. Anak Tuhan atau anak saya tidak tahu saudara anak apa. Itu saja. Kalau saudara masih bilang seperti yang saya saksikan minggu lalu, ada orang masuk bui keluar bui, masuk bui keluar bui. Saya tanya dia, kenapa kau ulang-ulang bola-balik masuk penjara terus? Dia jawab sederhana, Bapak, setiap kali beta lihat motor parkir, beta son bisa tenang.
pasti dia akan curi itu motor nah. Karena dia pun kasus hanya curian kendaraan bermotor. Hanya itu saja. Loh kenapa bisa begitu? Ya karena setan menguasai hidup seseorang, mempengaruhi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi hidup kita itu begitu. Kalau kita dikuasai Kristus, maka akan ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Kita memang masih hidup di dalam daging, itu ayat bilang. Ku hidup sekarang dalam daging, bukan dalam roh. Masih daging kita semua ini. Tapi yang hidup di dalam kita bukan lagi kita sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Itu anak-anak Tuhan. Makanya hiduplah dalam pembenaran. Sebab di luar pembenaran, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, posisi Yesus tidak ada dalam hidup kita. Kalau posisi Yesus tidak ada dalam hidup kita, otomatis kita anak setan. Iya. Tapi kalau Yesus mendapat posisi dalam hidup saudara, saudara jadi anak Tuhan. Anak Tuhan itu pasti, saudaraku, Tuhan ada di dalam dirinya. Di mana-mana dia rasakan ada Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, Tuhan begitu dekat. Ya. Terakhir, yang ketiga, saudara, makna hidup dalam Kristus apa itu? Ya ini menyangkut posisi kita, keberadaan kita, kesatuan kita, kedekatan kita. Tadi sudah lewat. Oke, next. 3. Bukti orang yang hidup dalam pembenaran, dia menghargai anugerah. Amin. Jadi saya ulang, 1, cara hidupnya iman. 2, posisi Yesus ada di dalam hidupnya. Dia ada di dalam Yesus. Itu orang yang mengalami justification. Lalu yang ketiga, itu orang pasti akan menghargai setiap anugerah dari Tuhan. Saudara, dia menghargai anugerah. Ya, saudara, kalau kita bicara soal anugerah, itu berbicara tentang pemberian yang datang dari Allah kepada kita manusia. Tapi pemberian yang bagaimana? Pemberian yang sebenarnya kita tidak layak untuk terima. Itu namanya anugerah. Pemberian yang seharusnya saudara dan saya tidak pantas, tapi Tuhan kasih. Itu namanya anugerah, saudara. Bukan karena apapun, tapi kita dapatkan. Itu namanya anugerah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita lihat kita punya hidup masing-masing. Ya. Pantaskah saudara dan saya masih hidup hari ini? Saya jujur, saya tidak pantas. Saya jujur, saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak pantas hidup. Tapi kalau saya hidup hari ini, saya tahu itu karena anugerah Tuhan. Kenapa saya bilang saya tidak pantas hidup, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Saudara bisa bayangkan kalau saudara dan saya hidup di zaman perjanjian lama lah, ya, atau hidup di zaman gereja mula-mula. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Zaman gereja mula-mula itu kan zaman yang boleh kita katakan sesuatu yang baru dimulai. Jadi Tuhan itu semacam tidak kompromi, tidak main-main. Ya saudara, itu hampir mirip-mirip dengan zaman PL. Ya. Sedikit-sedikit Tuhan main hukum, sedikit-sedikit Tuhan main murka, sedikit-sedikit Tuhan main musnahkan. Saudara bisa bayangkan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya contoh, ya Tuhan lihat kejahatan terlalu banyak di zaman Nuh, dia kasih habis semua. Dia kasih basmi, tinggal 8 orang. Satu dunia waktu itu dia bunuh kasih habis semua. Wih, saudara lihat Tuhan pun jahat tuh. Ya, tapi dia hanya kasih biar 8 orang sah. Begitu juga di zaman Lot. Wih, Tuhan hanya lihat ini bangsa satu Sodom Gomora ini, saudara, bikin kejahatan. Tuhan kirim api dari langit, bakar kasih habis. Kecuali hanya Lot dan dia anak 2 orang. Lain habis binasa, termasuk istri Lot jadi tiang garam, tidak kompromi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Siapa lagi? Masuk perjanjian baru. Saudara yang terkasih. Masih perjanjian lama Musa, Maryam. Ya.